Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ruslan Fatoni. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman mengontrak di kontrakan yang angker. Dan ini adalah kisah nyata. Kisah bermula pada tahun 2016. Waktu itu status saya itu masih mahasiswa baru. Kebetulan saya sedang mencari teman-teman baru yang ada di Malang. Dan kebetulan saya mendapatkan teman baru itu sebanyak 6 orang laki-laki. Dan kemudian karena kita belum mendapatkan kos-kosan yang baru, kita akhirnya mencari ke area Batu. Di kos-kosan pertama itu kita mendapatkan kos-kosan dengan harga yang cukup lumayan mahal dengan fasilitas yang juga sangat memadai. Kemudian ketika kami berunding ternyata uang kita itu kurang. Kemudian pada tempat kos yang kedua atau kontrakan itu ternyata di situ harganya itu 50% jauh lebih murah daripada tempat kita cari kos-kosan yang pertama tersebut. Dan akhirnya kita menyepakati kalau kita akan mengontrak di situ selama 1 tahun. Di situ bapak pemiliknya juga cukup ramah kepada kita. Dan beliau juga menawarkan akses yang fasilitas yang ada di dalam kos-kosan itu cukup memadai. Yang mana di dalam kos-kosan itu sudah disediakan kompor, kemudian kamar mandi yang cukup bagus, dan juga ada pemandangan yang cukup bagus lah karena kita berada di Malang yang notabene itu adalah daerah pegunungan. Tidak ada rasa curiga sama sekali pada diri kita masing-masing. Dan akhirnya pada hari pertama itu kami menginap di sana itu tidak merasakan hal aneh apapun. Namun anehnya itu ketika teman kami yang kami kasih nama samaran si Badrul ini pada malam Jumat merasakan keanehan di kontrakan tersebut. Sebelumnya ia tidak pernah melihat, maksudnya tidak pernah memandangi foto-foto yang dipajang di kontrakan tersebut. Kemudian ia dengan isengnya memandangi foto yang ada di kontrakan tersebut. Ternyata ketika ia melihat foto yang di kontrakan tersebut dengan bapak kos pemilik kontrakan di situ, ternyata berbeda. Disitulah rasa curiganya mulai terasa. Hingga akhirnya ketika ia pada waktu itu jam 9 malam, ia itu ingin mandi di kamar mandi. Dengan suasana yang cukup dingin dan air yang dingin juga di situ, ia cukup menikmati kegiatan mandinya tersebut. Namun anehnya, hingga akhirnya si Badrul ini pada pukul 9 malam ia memutuskan untuk mandi. Emang agak aneh sih, ngapain juga jam 9 malam itu mandi. Karena seharusnya mandi itu sebelum maghrib. Karena bisa dibilang pamali kalau anak perjaka itu mandi jam 9 malam. Disitulah ia merasakan kalau ketika ia sedang mandi itu ada seorang temannya memanggil dengan cukup keras. "Drol, Badrol, cepat keluar." Si Badrol ini sangat terkejut sekali ya ketika ia sudah sangat menikmati mandi di situ. Tiba-tiba dipanggil dengan sekeras itu. Ia merasa kalau, waduh ini kayaknya ada masalah besar ini. Akhirnya si Badrol ini pun keluar kamar mandi dengan hanya menutup bagian bawahnya dengan handuk. Dan anehnya, ia tidak melihat temannya sama sekali yang ada di sekitar sana. Dan ia pun celingukan ke kanan dan ke kiri. Wah, ini pasti teman-teman saya itu lagi ngerjain saya ini. Pastilah ngeprank kayak YouTuber-YouTuber direkam gitu kan. Dan ternyata ketika ia melihat ke kamar, melihat ke dapur, bahkan ke ruang tamu, ternyata mereka tidak ada sama sekali. Tapi si Badrul ini masih merasa kalau teman-temannya itu masih ngeprank. Karena kebetulan tiba-tiba ia merasa kalau di teras rumah itu
ia merasakan kalau terdengar suara langkah yang cukup banyak. Wah, ini pasti teman-teman saya ini lari-larian kayak mau sembunyi gitulah buat ngeprank saya lagi. Kemudian si Badrul ini dengan santainya membuka tirai yang ada di ruang tamu tersebut untuk melihat teras. Seketika itu juga si Badrul ini langsung melotot ketika apa yang dilihatnya di depan itu bukanlah teman-teman mereka, melainkan beberapa tuyul yang sedang larian ke sana kemari di depan teras. Ia sangat tidak percaya kalau ia melihat tuyul yang ada di depan tersebut. Dan ia juga masih berpikir kalau ini pasti kerjaan temannya untuk ngeprank si Badrul ini. Ia kembali melihat ke arah luar jendela itu dengan melihat dengan sangat seksama sekali karena kebetulan di teras itu lampunya tidak menyala. Seketika itu pun ia hanya terdiam karena ternyata yang dilihatnya bocah-bocah yang sedang berlarian itu ternyata kakinya tidak nampak ke tanah. Seketika itu juga si Badrul ingin berteriak dengan sangat kencang sekali, namun entah kenapa kok tiba-tiba badannya sangat kaku dan ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian ia merasakan kalau telepon di sakunya itu berdering. Dengan tangan yang sangat gemetar, ia mengambil HP yang ada di sakunya tersebut. Kemudian ia mengangkat teleponnya. Halo Badrul, ini kami lagi cari makan nih. Kamu titip nggak makanan? Seketika itu si Badrul hanya gemetaran saja. Karena ternyata dari tadi temannya itu sedang keluar untuk cari makan. Sedangkan ia ternyata sendirian di dalam kontrakan. Yang ia herankan di sana adalah siapa orang yang memanggil dirinya di depan di depan kamar mandinya tadi ketika ia mandi. Kemudian yang kedua, siapa anak-anak kecil yang ada di depan? Akan kita lanjutkan di episode kedua. Masih ada motor lewat, bro. Bentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan pada pagi sampai sore hari. Ia mandi di situ dengan sangat menikmati sekali dari